Kita baca ya. Ayat 8, ayat 38. Sulaiman berkata, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman berkata, dia Sulaiman berkata, wahai para pengusaha, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka kepada menyerahkan diri? Menyerahkan diri dalam keadaan berislam. Siapa yang mampu? Sulaiman tawarkan semua pasukannya. Yang mana dalam ayat sebelumnya, ya, di awal-awal surah An-Naml, Allah mengatakan wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Kami berikan kepada Sulaiman tentara-tentaranya dari jin, manusia dan burung-burung, semuanya siap menerima perintah. Suatu ketika Sulaiman mengatakan, qala ya ayyuhal mala, wahai pasukanku semua, ayyukum, mana di antara kalian, ya'tini bi arshiha, siapa yang mampu mendatangkan arsy-nya, singgasananya. Singgasananya siapa Ustaz? Singgasananya Bilqis dari negeri Saba. Saba itu di Yaman, dan Sulaiman kerajaannya di Palestina. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka semua datang kepadaku berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Berkata salah seorang, angkat tangan, ya, salah satu jin. Apa kata jin itu? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, Ifrit dari golongan jin, aku yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Dia katakan, saya pindahkan itu singgasana sebelum kamu berdiri dari mana? Dari tempat dudukmu. Sulaiman udah merinding ini. Tapi lebih dahsyat lagi, ikhwan. Ini lihat, orang soleh itu kalau kemudian dapat nikmat-nikmat yang tidak dia bayangkan, itu bukan dia takjub, enggak, dia justru merinding, khawatir, benar gak ini nikmat untuk saya? Tapi subhanallah, ada yang lebih membuat dia berbahagia tapi bersedih, bersedih tapi bahagia. Bersedihnya khawatir ini ujian yang justru menjauhkan dia dari Allah, membuat dia sombong. Bahagianya karena ada pasukan yang Allah izinkan, atas izin Allah mampu melaksanakan tugasnya, bahkan di luar batas akal pikiran seorang raja bernama Sulaiman. Sulaiman nggak menyangka ada jin. Bayangkan itu Saba. Saba itu Yaman. Kalau dari Yaman ke Palestina, ikhwan, alhamdulillah saya sudah pernah ke Yaman 3 kali, Palestina sudah 1 kali, 2020 awal. Sudah pernah sholat di Masjidil Aqsa, walillahil hamd, atas izin Allah saya bisa masuk bersama jamaah umroh. Itu akhi, jaraknya antara Yaman dengan Palestina, kalau ditempuh dengan pesawat, yang antum tahu sendiri kecepatan pesawat luar biasa, itu ditempuh dengan 3-4 jam. Bayangkan kata Ifrit, apa tadi dia bilang? Sebelum apa? Sebelum berdiri, ikhwan. Antum tahu itu dibilang sebelum berdiri. Ini namanya berdiri. Kalau dinamakan sebelum berdiri, artinya sebelum saya tegak berdiri, itu ars sudah pindah. Ini kisah Al-Quran, ikhwan. Itu saja Sulaiman sudah mulai merinding, karena Sulaiman tahu jauhnya itu Saba. Dia tahu Saba itu jauh. Bahkan Sulaiman sendiri belum pernah sampai ke Saba waktu itu. Karena yang membawa berita tentang Saba waktu itu adalah siapa? Hudhud. Wih, tahu. Iya. Siapa yang bawa berita, nak? Hudhud. Apa ayatnya, nak? Tidak tahu. Iya. Tapi siapa yang bawa berita? Hudhud. Iya. Sudah betul tahu. Iya. Burung hudhud. Iya. Apa yang terjadi, ikhwan? Kita lihat. Yang membuat Sulaiman seperti memegang bara api, ikhwan. Bahagia tapi sedih, takut bercampur semua. Itu tadi, apa yang membuat dia takut? Takut dia kufur nikmat.
Takut dia, khawatir dia tidak bersyukur. Makanya lihat perkataannya. Ini masuk kepada ayat 40. Ini yang kita inginkan. Agak panjang ayatnya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, artinya seorang jin yang diberikan oleh Allah ilmu. Apa dia bilang? Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu berkedip. Subhanallah. Semua kaget, ikhwan. Makanya lihat ya lanjutan ayatnya. Coba lihat ini kisah Quran. Itu Quran ajib. Kalau antum tadabbur dahsyat, ikhwan. Lihat ya, apa yang terjadi, lihat ya. Hikmahnya. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Apa yang terjadi ketika itu jin, pas dia bilang, saya akan pindahkan sebelum matamu berkedip. Belum sempat Sulaiman komentar, sudah dipindahkan sebelum matanya berkedip. Coba lihat ke depan, ikhwan. Antum bisa nggak lihat ini betapa cepat mataku berkedip ini? Coba lihat. Coba. Jadi belum sempat ditanggapi. Kan misalnya kan kalau seseorang itu menemui berita yang tidak pernah dia tahu, yang tidak pernah dia lihat, biasanya dia balik bertanya, apa betul kamu bisa melakukan? Belum sempat Sulaiman mengatakan, jin yang memiliki ilmu dari kitab itu sudah melakukan sebelum matanya berkedip 0,000 sekian detik. Kedipan mata, ikhwan, bahkan 1 detik tidak nyampe. Dipindahkan apa? Singgasana. Yang nanti yang membuat Bilqis masuk ke dalam Islam, salah satunya adalah dengan dia melihat singgasananya, lalu ditanya oleh Sulaiman, qala ahakadha arsyuk. Dia katakan, inikah singgasanamu? Dia katakan, iya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam Islam ketika melihat kuasanya Allah. Ketika Nabi Sulaiman mampu membuktikan bahwa dia adalah betul-betul nabinya Allah. Coba lihat apa yang terjadi setelah pindah, betul-betul sebelum berkedip. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. Lanjut. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, langsung di hadapan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini yang saya katakan. Lihat, bercampur, tapi ada sedih, ada takut. Ini yang saya katakan. Setiap orang yang beriman seperti memegang bara api, ikhwan. Memegang bara apinya Nabi Sulaiman adalah ujian kenikmatannya yang membuat dia selalu khawatir dengan dirinya, takut dengan dirinya, takut jangan-jangan dia tidak bersyukur. Maka ketika mukjizat itu datang, ikhwan, apa yang terjadi, apa yang dikatakan Sulaiman, itulah isi hatinya. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan, qala hadza min fadli rabbi. Lanjut. Dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi liyabluwani, untuk mengujiku. Mengujiku, kata Sulaiman, di depan semua makhluk. Bayangkan, iya, Sulaiman mengatakan ketika singgasana itu ada, dia tidak memuji dirinya, tidak memuji jin itu, tidak memuji siapa-siapa. Langsung narasi negatif yang muncul dari lisannya. Apa katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Narasi negatifnya di mana? Liyabluwani, untuk mengujiku. Kan Sulaiman bisa saja mengatakan, alhamdulillah, ya, saya punya pasukan yang hebat. Memuji, positif.
Tapi tidak, ikhwan. Bara apinya Sulaiman berbeda, dan Sulaiman paham betul ketika dia memegang bara api itu, bara api yang Allah berikan dalam bentuk kenikmatan. Maka hati-hati orang kaya. Jangan Anda merasa kaya lalu Anda merasa tidak pernah punya ujian. Hati-hati, kadang-kadang bara api itu berbentuk kenikmatan, dan itu yang paling berat. Berkata para ulama, kenikmatan adalah bara api terpanas dalam kehidupan dunia, dan bara api terpanas ketika tersiksa di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling berat hisabnya, paling lama di antara mereka adalah orang yang paling banyak hartanya, kenikmatannya. Dan tidak salah Allah mengulang 31 kali dalam Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Respon yang keluar dari lisan Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, langsung ku kepada dirinya untuk mengujiku. Liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apa aku syukur atau aku kufur, ya Allah. Kemudian Sulaiman mengatakan, dan ini perkataan Allah juga, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. dan yang kufur, ikhwan, adalah orang-orang yang kemudian tidak mengenal Allah, maka Allah melupakannya. Lihat ya, waman syakar, siapa yang bersyukur seperti Sulaiman, kata Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Waman kafar, lihat, coba lihat, dan siapa yang kufur, Allah tidak katakan dia kufur untuk dirinya, tidak. Apa balasan Allah? Waman kafar, jadi waman syakar, siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka dia bersyukur untuk dirinya. Waman kafar, semestinya kan sama, fa innama yakfuru li nafsihi, dia kufur untuk dirinya, tidak. Tapi apa balasan Allah? Wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim, sungguh Allah Tuhanku ghani. Apa ghani situ? Maha kaya, karim, maha mulia. Seakan-akan apa, ikhwan? Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Kalau kamu syukur, kamu berbuat baik, kamu tidak sombong untuk dirimu. Tapi kalau kamu kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, Sulaiman seakan ingin mengatakan, kalau kamu sombong, kalau kamu berbuat dosa, gak apa-apa, kamu lakukan aja, tapi nanti Allah akan mencuekimu, Allah akan membiarkanmu dalam dosa. Dan kemudian Sulaiman mengatakan, karena Allah Maha Kaya, gak butuh kamu, karena Allah Maha Mulia, gak butuh kamu.